Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Mustafa ibu ya. Ada yang belum kenal ya dengan saya? Mungkin ada yang masih baru tengok ya, baru lihat. Saya pendamping baru di kecamatan kita ini, Kecamatan Pasir Raja. Jadi pada hari ini kita akan belajar, kita akan belajar pada modul yang kelima, kesejahteraan sosial. Pada sesi yang ke-14, yaitu tentang pentingnya kesejahteraan lanjut usia ibu-ibu ya. Ya. Pada sesi ini kita akan belajar tentang langkah yang pertama dan langkah yang kedua ibu-ibu ya. Langkah yang pertama adalah pengertian lanjut usia. Ya, mungkin ada yang tahu nggak di antara kita ini apa sih lanjut usia? Ya, siapa yang memberikan masukan nih buat kita bersama? Ayo. Ya. Ya, tidak ada ya. Ya, berarti kalau saya tanya, tahu nggak kira-kira lanjut usia itu seperti apa sih? Lansia itu sudah nenek-nenek, ya. Sudah jadi kakek-kakek, ya. Iya, pintar sekali ya. Buat mbak, buat ibu Sarita ini ya. Ya, makasih banyak Ibu Sarita yang telah memberikan masukan ya. Sekarang mari sama-sama kita dengarkan sedikit penjelasan tentang apa sih itu lansia ibu-ibu ya. Ya. Jadi lansia itu adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Jadi seseorang yang telah mencapai usianya di atas 60 tahun ya. Sedangkan lansia yang ada di dalam kelompok PKH itu adalah usianya 70 tahun yang masuk ke kategori PKH. Ya, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization itu mengatakan bahwa batasan terhadap lanjut usia itu yang pertama adalah usia pertengahan. Ada 4 kategori lansia ya. Yang pertama, usia pertengahan. Usia pertengahan yaitu minimal 45 sampai 59 tahun. Itu yang pertama ibu-ibu ya. Kemudian yang kedua, lanjut usia 60 sampai 70 tahun. Kemudian yang ketiga ada lanjut usia tua 75 sampai 90 tahun ibu-ibu ya. Kemudian yang keempat lanjut usia yaitu lansia sangat tua di atas 90 tahun. Ya, jadi ada lansia kita ini ada nggak masuk ke kategori ataupun menurut undang-undangnya, Bu? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, ada ya. Berarti nggak ada. Ya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 itu memang sudah ditentukan berapa umur lansia ibu ya. Yang dinamakan lansia itu seperti apa sih? Umur berapa sih? Ya. Jadi yang pertama, ayat kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 itu ketentuan umum pasal 1 yang pertama bunyinya, ayat 2 yaitu lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai umurnya 60 tahun. Ya. Sedangkan di PKH itu lansia yang masuk kategori PKH yang mendapatkan bantuan itu adalah umur 70 tahun ibu-ibu ya. Ya, 70 tahun. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, pasal 1 ayat 3 itu mengatakan lanjut usia potensial. Itu adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Ya, lansia potensial itu namanya. Yang ketiga, masih juga di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 pasal 1 ayat 4 itu mengatakan lanjut usia tidak potensial. Yang kedua tadi potensial, yang ketiga adalah
lanjut usia tidak potensial, yaitu yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Ya, jadi ada 3 kategori nih lansia. Yang pertama lansia muda ya, ataupun lansia lanjut usia 1. Ada lanjut usia 2, yaitu lanjut usia potensial nih. Yang ketiga lanjut usia tidak potensial. Kalau potensial dia masih bisa bekerja dan masih bisa melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa ya, seperti bercocok tanam, bekerja sama orang lain misalnya. Itu adalah lansia potensial. Sedangkan yang lansia yang terakhir lanjut usia yang mereka itu tidak akan mendapatkan upah, uang atau dan sebagainya apabila orang lain tidak ada yang membantunya. Jadi itu pengertian lansia. Kemudian ada kondisi permasalahan lanjut usia ini ibu-ibu. Kondisi permasalahan lanjut usia, ya, apa sih kira-kira yang kita tengok nih? Yang banyak ya kita lihat sekarang ini. Pasti kalau udah lansia itu banyak ya kondisi dan permasalahannya ya. Ya, yang pertama adalah kondisi fisik atau biologis. Ya, biologis itu kondisi fisik atau biologis ini, kondisi fisik atau biologis ya, ini adalah perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya yang pertama perubahan suhu tubuh, menyebabkan kulit kering ya, keriput ya, itu yang pertama. Lanjut usia kondisi permasalahan yang pertama. Kemudian ada gangguan gerakan, misalnya akibat radang sendi, tulang rapuh ya, sedikit-sedikit udah jatuh misalnya kan, pergi ke sini pergi sana udah jatuh ataupun terpleset, gerakan tumbuh sedikit menghambat seperti biasanya, itu yang kedua. Atau gangguan panca indera, misalnya mata sudah mulai rapuh ya, penglihatan, penciuman, pendengaran dan pengecap sudah mulai berkurang ya, rasanya panca inderanya sudah menurun ya, sudah mulai menurun. Kemudian gangguan saluran kencing ya, tak terkontrol, ada gigi mulai goyah, sulit mengunyah, mempengaruhi pencernaan ya, itu menyebabkan itu kondisi permasalahan lansia yang banyak sekali kita temui ibu-ibu ya. Ya, misalnya kemudian muncul penyakit ya, kepikunan, stroke, darah tinggi, radang sendi dan lain-lainnya ya. Itu termasuk adalah kondisi yang dialami oleh lansia saat ini ibu-ibu. Ya, kenapa sih lansia itu perlu nggak kita peduli? Ya perlu dong, karena lansia itu adalah yang pertama siapa? Ayo, siapa yang menyebutkan? Ya, lansia itu adalah kita nanti. Kita semua ini akan jadi lansia nanti ya. Dan kita itu perlu dan berhak untuk dilindungi. Ada nggak pasalnya Bu? Ada nggak undang-undangnya? Ada. Ini ya, undang-undangnya yang pertama amanat Undang-Undang 13 tahun 98 tentang kesejahteraan sosial ibu-ibu ya. Ya, memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa ya, dan bernegara ya. Jumlah ya, kebanyakan lansia sekarang itu banyak sekali yang terlantar ibu-ibu, di Indonesia sangat banyak ya. Ya, yang pertama itu kan jumlah lansia yang terlantar meningkat ibu-ibu. Kemensos tahun 2015 itu menjelaskan bahwa dari 16.000 juta lansia tersebut sedikitnya ada 2,8 juta lansia yang terlantar dan 4,6 juta lansia yang potensial terlantar. 4,6 juta lansia yang potensial sekarang ibu, dia masih bekerja tapi terlantar ya, itu luar biasa itu adalah angka yang sangat banyak ya. Kemudian yang selanjutnya data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaraan. Kalau sudah jadi lansia itu Bu, kita sudah ditinggalkan ya, banyak sekali nggak dipedulikan ya.
nggak dikasih uang, nggak ditinggalkan di rumah seseorang, malah ada yang ketika ada lansia di keluarganya itu dibuang begitu saja tanpa dihiraukan lagi. Kan ada banyak yang kita tengok di TV ya ibu-ibu, sudah diantarkan ke tempat-tempat sesuatu tempat itu langsung ditinggalkan, nggak dipedulikan lagi. Nah, kemudian ya, lansia itu adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik kita dengan kasih sayang. Lansia itu sebenarnya adalah orang tua kita, ibu-ibu, yang mendidik, yang membesarkan, mendidik kita dengan kasih sayang. Dulu mereka yang membesarkan kita, mendidik kita, malah sih sampai hari ini kita itu tidak kita pedulikan, dan itu adalah sama hal yang tidak sangat-sangat tidak dianjurkan. Karena memang lansia ini punya hak, ya ibu-ibu ya, punya hak hidup dalam bermasyarakat, sosial masyarakat dan bernegara. Kemudian sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Ini pasti sekali, banyak sekali kita dapatkan. Lansia itu banyak yang kita dapatkan sekarang itu tidak ditinggalkan begitu saja atau ditelantarkan begitu saja, yang tidak dipedulikan karena memang sudah tua, tidak ada manfaatnya untuk orang lain. Jadi orang-orang banyak beranggapan bahwa lansia itu nggak harus dipedulikan lagi. Jadi itu salah, itu adalah pikiran yang salah, mindset yang salah dari pemikiran kita. Kemudian lansia adalah potret kita di masa akan datang. Di masa akan datang kita umur sekarang berapa? 40, 30, 60, berapa? 50 ya, 50 tahun. Mungkin sebentar lagi kita akan menjadi lansia juga. Ya, itu ibu-ibu ya, sudah paham ya? Ya, alhamdulillah berarti sudah paham. Ada pertanyaan ibu-ibu? Enggak ya? Oh, enggak ada. Malu-malu nih ya, masih bertanya ya. Karena saya masih pendamping baru ya di sini ya. Gak apa-apa lah. Ya, saya jelaskan sedikit lagi ibu-ibu. Ya. Kemudian ada namanya ini secara lanjut usia, secara fisik atau biologis tadi. Yang pertama, yang kedua ini ibu-ibu ya, kondisi permasalahan lanjut usia sekarang psikologisnya. Psikologis itu apa sih ibu-ibu? Yang secara emosionalnya, misalnya perubahan emosional. Misalnya lansia itu adalah perubahan fisik dan fungsi anggota tubuh. Muncul depresi ya, cemas dan ketakutan disebabkan karena perubahan fisik dan fungsi organ tubuh ya, ibu-ibu semua, fungsi organ tubuhnya. Kemudian kesepian, teman mulai berkurang, teman sudah banyak yang meninggal, tinggal kita satu orang lagi, 2 orang. Jadi rasa depresi ya, rasa cemas, ketakutan itu akan semakin tingkat kepada orang lansia. Jadi takut mati lah, takut nggak ada rezeki, nggak ada uang, nggak bisa makan, nggak bisa minum ya. Itu ibu-ibu ya. Itu semakin ada terasa pada umur pada orang lansia. Kemudian perubahan emosi ya, agresif. Agresif ini misalnya marah ya. Sebenarnya mereka udah marah ya kepada kita. Kita sebagai anak nanti pas ada orang tua yang udah umur lansia itu seringkali kita dapatkan bahwa ada lansia atau orang tua kita yang marah kepada kita. Itu tahulah bahwa itulah lansia, kondisi yang dialami lansia sekarang ya, banyak sekali yang kita lihat. Kemudian yang kedua ada perubahan sikap dan perilaku, misalnya cenderung diam ya, di rumah sendirian, termenung sendirian, lambat, susah, pergi jauh, nggak mau, kemudian sering murung, melamun ya. Kemudian memerlukan teman bicara, mereka itu memerlukan teman bicara, berorientasi pada masa lampau, selalu teringat pada kisah-kisah masa lalu ya, hubungan dengan tetangganya yang kurang baik-baik, itu terjadi pada masa lansia ya. Kemudian ada yang ketiga, spiritual ya. Lanjut usianya ada terbagi tiga tadi Bu ya. Yang pertama satu fisik, permasalahan fisik, kondisi dan permasalahan fisik yang pertama pada lansia. Yang kedua psikologisnya ibu ya. Yang ketiga itu ada lanjut usia. Lanjut usia spiritual. Ya, spiritual itu adalah ya lanjut usia yang kondisi permasalahan terjadi di sifat rohaninya. Ya, misalnya seperti jarang beribadah ya,
berubah menjadi tidak sabar, berkurang bersyukur, berpikir negatif, ya. Itu adalah hal yang banyak dialami oleh ibu-ibu, oleh orang-orang tua kita yang sudah menjadi lansia. Kemudian tidak tabah, ya, dalam menerima kondisi penuaiannya, karena menua, karena harus memakai alat bantu, ya. Jadi itu bisa menyebabkan jadi masalah ataupun kondisi yang terjadi, permasalahan yang terjadi pada lansia sekarang. Kemudian kurang mau berbagi dengan orang lain, ya. Selalu menunjukkan super powernya dan menganggap dirinya selalu benar. Itulah karakter dan kepribadian permasalahan yang terjadi pada lanjut usia sekarang, lansia sekarang. Jadi mungkin sampai di sini pertemuan kita. Ada yang bertanya nggak di sini, ibu-ibu? Ya, berarti nggak ada ya. Ya, berarti nggak ada. Langsung saya simpulkan, yaitu yang lansia itu adalah umur orang yang sudah mencapai 60 tahun ke atas. Sedangkan di dalam PKH, aturan PKH, itu yang mendapatkan bantuan lansia adalah umur 70 tahun, ibu-ibu, ya. Ya. Lanjut usia itu mempunyai masalah. Lansia mempunyai masalah yang sering terjadi sekarang, banyak sekali, ibu-ibu, ya. Ada dari segi fisiknya, biologisnya, misalnya perubahan suhu tubuh, ya, sehingga menyebabkan keriput dan kulit kering dan keriput, kemudian dan sebagainya, ya. Kemudian ada permasalahan yang terjadi pada lansia yang poin yang kedua adalah psikososialnya. Itu ada perubahan emosional, ya, muncul depresi, agresif, misalnya sering marah-marah, ya. Kemudian perubahan sikap dan perilaku cenderung diam, lamban yang murung, berorientasi pada masa lampau, ya. Kemudian yang ketiga ada jarang beribadah. Ini kondisi jarang beribadah, tidak bersyukur, tidak tabah, dan selalu menunjukkan super powernya. Itu adalah kondisi lansia yang dirasakan pada saat ini. Ya, mungkin hanya di situ saja pertemuan kita, pertemuan singkat kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah nanti bulan depan kita akan bertemu kembali. Saya akhiri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.